Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya di pertemuan ketiga di pembelajaran ekonomi. Semoga selalu sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sama-sama, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, kalau kalian punya buku ekonomi silakan dibuka. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu kelangkaan, itu ada di halaman 10 ya. Apa itu kelangkaan? Apa itu kebutuhan? Kelangkaan berarti segala sesuatu yang terbatas. Segala sesuatu yang terbatas. Kelangkaan bukan berarti tidak ada, tapi dalam artian jumlahnya itu terbatas. Kenapa bisa jumlahnya terbatas? Bisa saja karena pemenuhan dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke. Kemudian ada juga kebutuhan. Kemarin kita belajar tentang kebutuhan yang dimana jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Yang pertama ada kebutuhan berdasarkan intensitas, yang dimana intensitas berarti adanya primer, adanya sekunder, dan adanya tersier. Ya, kemudian kita juga belajar tentang kebutuhan sifat, yang dimana kebutuhan sifat itu ada kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Berarti kebutuhan yang harus dipenuhi oleh badan kita dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh jiwa kita ya. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu berarti kebutuhan yang sekarang yang harus dipenuhi sekarang juga seperti ketika kita sakit kita harus minum obat. Ketika kita lelah, letih, kita harus istirahat. Itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Kemudian kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan yang dapat ditunda. Kalau kebutuhan yang dapat ditunda berarti kebutuhan yang tidak mengancam kelangsungan hidup kita kalaupun ditunda. Contohnya apa? Contohnya misalnya liburan atau menabung. Nah, itu kebutuhan yang dapat ditunda. Kemudian yang keempat ada kebutuhan berdasarkan subjek, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan umum ya. Kebutuhan pribadi berarti kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kalian semua yang ada di sini pasti kebutuhannya berbeda-beda. Itu adalah kebutuhan pribadi. Kemudian kalau kebutuhan umum berarti kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh halayak ramai atau dapat dipenuhi oleh semua orang. Contohnya apa? Misalnya kebutuhan akan jalan raya. Semua orang dapat memakai atau menikmati fasilitas jalan raya, apalagi rumah sakit, sekolah. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas umum. Ya. Kemudian kalian juga belajar tentang pilihan. Kemarin yang dinamakan pilihan itu adalah alternatif. Apalagi dengan kebutuhan yang terbatas tersebut, maka adanya alternatif-alternatif yang digunakan atau yang dipilih agar dapat menyeimbangkan kebutuhan setiap manusia. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan bahas tentang biaya peluang, kemudian skala prioritas, dan ekonomi syariah. Silakan disiapkan catatannya, kita mulai belajar ya.
Oke. Hari ini kita akan belajar tentang biaya peluang. Silahkan sambil Ibu menjelaskan, sambil kalian mencatat apa yang ada di layar ya. Oke, kita akan menjelaskan atau belajar tentang biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Kalian harus tahu, bedakan biaya peluang dengan pilihan. Biaya peluang itu ada karena adanya pilihan. Jadi biaya peluang itu ada karena adanya pilihan. Kalau tadi Ibu jelaskan, kemarin pun sudah Ibu jelaskan bahwa pilihan itu adalah alternatif yang dipilih untuk menyeimbangkan kelangsungan hidup manusia. Nah, kalau biaya peluang ini adalah biaya-biaya yang dikorbankan untuk memilih kesempatan yang lain. Ibu tuliskan di sini ya. Di sini biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan untuk melepaskan kesempatan yang dimiliki agar menikmati barang atau jasa yang dipilih. Jadi biaya peluang itu berarti biaya yang dikorbankan untuk melepaskan kesempatan yang dimiliki agar menikmati barang atau jasa yang dipilih. Dalam artian setiap hidup itu punya pilihan. Tidak mungkin pilihan kita cuma satu. Pilihan itu banyak, kesempatan itu banyak. Nah, bagaimana caranya kita sebagai manusia untuk memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak. Nah, memilah-milah mana yang penting untuk hidup kita atau yang tidak, itu disebut dengan pilihan. Sedangkan yang tidak kita pilih, yang tidak kita pentingkan, itu disebut dengan biaya peluang. Makanya Ibu bilang sebelumnya, biaya peluang itu ada karena adanya pilihan. Jadi apapun barang atau apapun kesempatan yang tidak kita pilih, berarti itu disebut dengan biaya peluang. Nah, biaya peluang itu tidak berarti uang ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih, dalam kehidupan sehari-hari kalian butuh makan, kemudian kalian butuh minum, kalian juga harus membeli seragam sekolah, sepatu sekolah, baju sekolah, itu adalah kebutuhan yang harus kalian penuhi, yang harus dipenuhi.
Dengan cara apa? Dengan cara membeli. Kalau membeli berarti mengeluarkan biaya, ya kan? Mengeluarkan biaya. Nah, sedangkan kalau biaya peluang itu tidak ada sangkut pautnya dengan uang, ya. Jadi biaya peluang itu tidak ada sangkut pautnya dengan uang, bukan uang yang dipilih, tapi kesempatan yang dipilih untuk mengorbankan kesempatan yang lain. Contoh, siapa ini baru bergabung? Dava ya. Ntar ya, Ibu absen dulu. Contoh biaya peluang misalnya Ani ini baru lulus sekolah. Dia dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama, dia kuliah atau bekerja. Jadi Ani dihadapkan oleh dua pilihan. Ketika lulus sekolah, apakah dia harus melanjutkan kuliahnya atau dia harus bekerja? Kalau dia kuliah, dia akan membayar semester 2 juta rupiah per semesternya. Bentar, ada lagi yang bergabung. Sedangkan kalau dia bekerja, dia bisa mendapatkan gaji atau upah. Karena dia belum bekerja di suatu perusahaan atau suatu tempat, dia belum tahu gajinya berapa. Yang jelas dia akan dapat gaji setiap bulan kalau dia bekerja. Sedangkan kalau dia kuliah, dia sudah pasti akan membayar uang semester setiap 6 bulan. Karena setiap satu semester itu 6 bulan. Ani memilih untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi Ani kuliah. Pilihan yang Ani buat itu berarti kategorinya pilihan. Ini tadi materi yang kemarin Ibu bahas tentang pilihan. Dia memilih apa? Dia memilih kuliah. Sedangkan biaya peluangnya itu adalah bekerja. Jadi Ani memilih untuk kuliah dan mengorbankan kesempatan untuk bekerja. Jadi Ani memilih untuk kuliah dan mengorbankan kesempatan untuk bekerja. Biaya peluangnya di sini bisa disimpulkan bahwa ini tadi biaya peluangnya si Ani itu adalah bekerja. Dia melepaskan kesempatan untuk mendapatkan gaji setiap bulan. Dia memilih untuk kuliah dan membayar uang semester setiap 6 bulan. Ya, paham sampai sini ya? Ibu jelaskan pelan-pelan loh ya. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya peluang. Oke.
Next, kita masuk ke skala prioritas. Nah, berbeda lagi dengan skala prioritas dibandingkan tadi dengan pilihan dan biaya peluang. Kalau skala prioritas ini itu adalah urutan kebutuhan kita dari yang paling penting ke tidak penting. Dalam artian penting di sini paling penting di sini berarti adalah mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Ya, mempengaruhi kelangsungan hidup. Makanya dikatakan paling penting. Sedangkan diurutkan sampai ke tidak penting. Berarti kalau tidak penting yang tidak mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Nah, apa sih kemarin sudah Ibu bahas juga ya, apa sih kebutuhan-kebutuhan yang mempengaruhi kelangsungan hidup? Banyak contohnya. Ada makan, ada pakaian, ada tempat tinggal, terus obat. Ini adalah kebutuhan yang penting. Pendidikan itu penting semua ya. Sedangkan kalau kebutuhan yang tidak terlalu penting itu adalah kebutuhan yang tidak mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya baju baru, rumah baru, atau makanan yang berlimpah, terus HP baru, sepatu baru. Nah, itu adalah kebutuhan yang tidak terlalu penting. Kenapa Ibu sebutkan ada embel-embel baru? Dalam artian kalian sebenarnya sudah punya dan masih layak pakai. Jadi kalau misalnya mau yang baru berarti itu adalah kebutuhan yang tidak terlalu penting, ya. Contohnya, skala prioritas itu seperti apa sih? Misalnya kamu punya uang siapa ya? Adi punya uang sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan Adi ini setiap bulannya dia harus membayar uang makan. Jadi Adi ini setiap bulannya dikirimi uang sama orang tuanya sebesar 1 juta rupiah. Tapi dalam tiap bulan Adi itu harus membiayai uang makan, kemudian uang sewa kos, kemudian buku sekolah, buku pelajaran, terus peralatan pelajaran atau kita sebut dengan ATK aja ya, ATK. Nah, sedangkan si Adi ini juga butuh untuk uang bensin.
karena dia harus menggunakan motor pergi ke sekolah. Kemudian apalagi, mungkin dia butuh uang pulsa atau paket data. Nah, ini Ibu urutkan ya dari yang terpenting dan tidak penting ke tidak penting. Terus apalagi, mungkin Adi itu butuh untuk hiburan, misalnya jalan-jalan atau ke mall, nonton. Nah, apakah kebutuhan Adi itu dapat dipenuhi dengan uang 1 juta rupiah? Oke, kita gambarkan uang makan, misalnya setiap bulannya Adi uang makannya 300.000. Kemudian uang sewa kos 350.000 per bulannya. Kemudian apalagi, buku pelajaran misalnya 200.000. ATK itu seperti pulpen segala macam, Tipex misalnya 50.000. Bensin misalnya 100.000. Kita hitung apakah sudah melebihi batas maksimal. 300.000 ditambah 350 berarti kan 750.000. Tambah 200 berarti berapa ini? 950.000 tambah 50 berarti sudah 1 juta. Bensin belum. Berarti bisa dikatakan bahwa kebutuhan Adi setiap bulan itu tidak bisa memenuhi semuanya. Sampai ATK saja itu sudah 1 juta rupiah. Makanya ada yang namanya skala prioritas, di mana dengan uang yang minim atau dengan uang yang pas, kita harus memilah-milah atau mengurutkan kebutuhan itu mulai dari yang paling penting ke tidak penting. Ya, itu namanya skala prioritas. Dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Makanya setiap individu, setiap orang harus memiliki skala prioritas tersendiri. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Oke. Next, kita belajar tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kalau sudah berbicara tentang syariah, berarti kita berbicara tentang nilai-nilai Islam. Yang namanya ekonomi syariah itu adalah sama seperti ekonomi pada umumnya, tetapi harus mempertahankan atau mengilhami nilai-nilai Islam. Atau biasa Ibu simpulkan, ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan berlandaskan
nilai-nilai Islam, ya, dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi untuk mengikuti aliran dari ekonomi syariah, kita harus memiliki nilai-nilai dasar dalam Islam tersebut. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang dimana notabene-nya penduduknya paling banyak atau paling dominan Muslim, atau bisa dikatakan kita adalah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Walaupun kita bukan negara Islam, tapi penduduk Muslimnya paling banyak. Nah, nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah harus kita ketahui. Apa saja sih nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah? Yang pertama, nilainya adalah tentang kepemilikan. Kita harus tahu nilai dasar dari ekonomi syariah, yaitu apalagi berkaitan dengan kepemilikan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu adalah milik Allah. Jadi kita harus tahu nilai dasarnya, yaitu segala sesuatu yang ada di dunia ini atau di muka bumi ini adalah milik Allah. Ya, kita harus tahu. Jadi kalau sudah tahu dasarnya, segala sesuatu itu milik Allah, maka bisa disimpulkan apapun yang kita miliki, harta yang kita miliki itu akan kembali lagi kepada Allah. Dalam artian harta yang kita miliki itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Ini adalah prinsip dasar pertama dalam menganut sistem ekonomi syariah, yaitu yang pertama kita harus tahu tentang kepemilikan kita. Segala sesuatu di dunia ini, di muka bumi ini adalah milik Allah. Jadi harta yang kita gunakan itu harus kembali bermanfaat untuk orang banyak, karena memang kembali kepada yang memiliki. Nah, beda lagi dengan konvensional. Jadi lawannya si syariah ini adalah konvensional. Konvensional itu apa sih? Konvensional itu adalah negara yang menganut sistem kapitalis dan sosialis. Biasanya dia memakai ekonomi konvensional. Ya. Atau kalau kalian mau tahu, ekonomi pada umumnya lah. Ekonomi pada umumnya berarti ekonomi konvensional, yang menganut sistem kapitalis dan sosialis. Sedangkan ekonomi syariah dia lebih menganut ke nilai-nilai Islam. Itu bedanya. Nah, kalau berdasarkan kepemilikan, bedanya kalau di ekonomi syariah dia harus tahu batas-batasnya. Batas-batas dalam artian harta itu adalah titipan dari Allah. Jadi sewaktu-waktu akan kembali lagi kepada Allah. Jadi bagaimana caranya? Yaitu harta yang kita dititipkan itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Itu dasar yang pertama. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang dimana harta
itu adalah milik sendiri, dalam artian saya fokus untuk memperkaya diri sendiri. Itu kalau di konvensional. Sedangkan kalau di syariah lain, ya. Itu dasar yang pertama. Kemudian nilai dasar ekonomi syariah yang kedua itu adalah kemaslahatan. Kemaslahatan. Dalam artian kemaslahatan ini adalah tingkah laku atau perbuatan manusia itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Jadi Ibu catat di sini, perbuatan manusia atau perbuatan kita semua harus membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau kemaslahatan ini dia lebih mendukung prinsip kepentingan pribadi itu di atas dari kepentingan umum. Jadi terbalik, kepentingan umum itu lebih dari kepentingan pribadi. Itu maksud dari prinsip kemaslahatan. Jadi yang dimana segala perbuatan manusia itu harus membawa manfaat bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Nah, apa bedanya kepemilikan dan kemaslahatan? Kalau kepemilikan berarti apa yang kita miliki sekarang itu harus bermanfaat dan kita harus tahu batasnya. Apalagi ketika kita dititipkan sumber daya alam, kita harus tahu batasnya. Jangan serta-merta kita manusia, kita menghabiskan seluruh sumber daya alam, kita tidak ingat cucu-cucu kita nanti, kita nggak sisakan tuh sumber daya alam untuk cucu-cucu kita kelak. Kita tidak melakukan reboisasi, kita tidak melakukan penghijauan, kita tidak merawat alam. Nah, itu juga termasuk maruk. Nah, disinilah ada namanya ekonomi syariah. Kita harus tahu batas, tahu kepemilikan kita. Sedangkan kalau kemaslahatan itu lebih ke tingkah laku kita. Perbuatan kita itu apakah membawa manfaat atau membawa manfaat untuk diri sendiri maupun orang banyak. Contohnya apa? Banyak. Misalnya ketika kita berdagang atau ketika kita menawar atau ketika kita berbelanja, kita harus tahu apakah kita menawarnya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan kerugian pada si penjual. Tapi untung bagi kita. Nah, itu tidak boleh karena di mana-mana kemaslahatan itu berarti harus bermanfaat bagi orang banyak, dalam artian kepentingan umum di atas dari kepentingan pribadi. Nah, itu adalah tingkah laku. Banyak sekali tingkah laku yang harus bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang banyak. Nah, yang ketiga, nilai dasar yang ketiga itu adalah keadilan distribusi. Kemarin sudah sempat Ibu bahas ya, apa sih distribusi? Distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa secara menyeluruh. Apalagi kita tinggal di Indonesia, itu wilayahnya luas. Apalagi kita itu wilayah yang dikenal 1000 pulau, banyak sekali pulaunya. Untuk menjangkau dari pulau satu ke pulau lainnya itu tidak mudah. Tidak semuanya bisa dijangkau dengan pesawat, tidak semua bisa dijangkau dengan kapal. Nah, itu makanya
keadilan distribusi itu penting. Apa sih maksud dari keadilan distribusi? Yaitu pemerataan pembangunan ekonomi. Karena kita bahas tentang ekonomi ya, pemerataan pembangunan ekonomi. Atau bisa juga pemerataan kebutuhan manusia. Itu namanya keadilan distribusi. Apa sih contoh dari pemerataan pembangunan ekonomi? Contohnya bagaimana caranya itu pembangunan ekonomi merata di seluruh wilayah. Bukan hanya di kota besar saja, tetapi juga harus di wilayah-wilayah kecil seperti kita yang tinggal di Bontang, atau bisa juga wilayah-wilayah yang terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh halayak ramai, yang tidak bisa gampang dijangkau oleh orang. Banyak wilayah-wilayah terpencil, daerah-daerah yang kecil sekali yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya pemimpin kita atau pemerintah itu melakukan pembangunan dengan secara merata. Apalagi yang secara merata keadilan distribusi, contohnya tadi ini kebutuhan manusia. Tidak semua kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Banyak wilayah-wilayah kecil, wilayah-wilayah terpencil yang susah sekali untuk memenuhi kebutuhannya. Kalaupun ada warung di wilayah tersebut, itu paling satu tokoh saja atau 2 tokoh. Nah, kayak kita sampai beratus-ratus toko yang ada di Bontang. Banyak di daerah-daerah terpencil itu paling 1 toko, 2 toko. Harganya pun fantastis karena tidak bisa dijangkau itu tadi. Makanya adanya pemerintah harus melakukan keadilan distribusi. Bagaimana cara keadilannya? Contohnya tadi, misalnya melakukan pembangunan ekonomi, menyebarkan kebutuhan manusia, atau melakukan pembangunan pabrik di daerah-daerah yang memiliki jangkauan sulit untuk dicapai. Ya. Keadilan distribusi ini manfaatnya agar mengurangi kesenjangan ekonomi itu tadi. Ya. Selanjutnya, sudah nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Selanjutnya, prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah. Prinsip dari ekonomi syariah ini ada 3. Yang pertama itu tidak melakukan penimbunan. Tidak melakukan penimbunan. Nah, dalam artian tidak melakukan penimbunan itu disebut dengan al-ihtikar. Ini kalau dalam bahasa atau istilah Islaminya ya, al-ihtikar. Al-ihtikar itu berarti keinginan seseorang untuk tidak menyimpan barang atau jasa. Nah, apa sih penimbunan ini?
Penimbunan ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan barang-barang atau bahan-bahan, dikumpulkan secara sedikit demi sedikit, akhirnya banyak. Kemudian nanti ketika saatnya tiba, dia keluarkan itu barang, kemudian dijual dengan harga yang fantastis. Nah, itu namanya penimbunan. Penimbunan ini sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Yang pertama, ketika lagi dibutuhkan tidak ada. Dalam artian langka untuk didapatkan. Tapi ketika banyak nanti orang yang membutuhkan, ketika seluruh penjual juga sudah tidak ada stok, barulah muncul nih barang-barang yang ditimbun, kemudian dijual dengan harga yang fantastis. Banyak seperti itu kalau kalian nonton di berita. Contoh misalnya apa ya? Gas LPG. Nah, kalau kalian pernah nonton berita, dulu gas LPG itu langka. Kenapa? Banyak yang membutuhkan, apalagi ketika hari-hari raya, hari-hari besar. Pasti kan banyak ibu-ibu rumah tangga itu lagi menyiapkan bahan makanan, masak. Nah, biasanya disinilah mulai permainan curangnya, menimbun gas LPG. Apalagi banyak contohnya, misalnya seperti menimbun bahan bakar minyak, bensin. Nah, itu menyebabkan juga terjadinya kelangkaan. Nanti dikeluarkan kapan? Ketika semua penjual yang lainnya sudah tidak ada stok, baru dikeluarkan. Nah, ini kalau dalam Islam tidak boleh. Ya, dalam Islam tidak boleh. Kemudian larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan itu adalah tidak melakukan monopoli. Ini juga tidak boleh ya dalam Islam ya, tidak melakukan monopoli. Dalam istilah ekonomi, monopoli ini berarti yang berkuasa. Ya, kalau dalam istilah ekonomi, monopoli itu adalah yang berkuasa. Dalam artian dia hanya satu. Ya, dalam artian dia hanya satu yang berkuasa. Itu monopoli namanya. Tidak melakukan monopoli dalam artian masih ada sangkut pautnya dengan contoh ini tadi, penimbunan, yang dimana seluruh penjual sudah tidak ada lagi stok, akhirnya dia bukalah atau dia keluarkan barang-barang yang dicari oleh masyarakat. Ketika habis itu dia jual, berarti kan dia berkuasa pada saat itu, dan dia satu-satunya yang menjual, dan dengan itu dia manfaatkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau dalam Islam itu tidak boleh. Nah, itu contoh hampir sama ya, sama penimbunan. Terus yang ketiga yang tidak boleh dalam ekonomi syariah, yaitu kita harus menghindari jual beli, ini jual ya, jual beli yang diharamkan. Nah, kita harus menghindari jual beli yang diharamkan. Apa saja jual beli yang diharamkan? Yang pertama, riba secara sepihak. Ya, ini jual beli yang diharamkan, yaitu riba secara sepihak.
Contohnya kredit. Kredit ini masuk dalam kategori riba. Kenapa dikatakan riba? Karena mendapatkan keuntungan bukan dari hasil penjualan saja, tetapi ada yang namanya cicilan. Nah, itu riba loh itu ya. Contohnya, misalnya kredit apa ya? Motor misalnya. Motor kalau kita beli secara cash itu nggak sampai 20 juta, misalnya 15 juta. Kalau dibeli secara kredit ini bisa nyampai 25 juta. Karena kredit itu kan secara angsuran, setiap bulan kita harus membayar angsuran 1 juta hingga 3 juta rupiah setiap bulannya. Kalau dikalkulasikan itu akan melebihi dari harga seharusnya, bukan 15 juta lagi, bahkan bisa sampai 25 juta. Nah, ribanya itu yang mana? Ribanya itu ya ini tadi 10 juta. Kenapa dikatakan secara sepihak? Karena yang melakukan riba itu tadi adalah si pihak yang memberikan kredit motor. Jadi secara sepihak. Apakah merugikan? Sangat merugikan. Siapa yang rugi? Pembelinya. Penjual mah untung-untung aja. Ya. Kemudian apalagi? Yang kedua, riba secara dua pihak. Kalau kalian lihat di buku, contohnya seperti ini. Riba secara dua pihak, contohnya pihak satu bersedia meminjamkan uang sejumlah 5 juta rupiah kepada pihak 2 dengan syarat pihak 2 mau menjual motornya kepada pihak 1 seharga 6 juta rupiah. Jadi maksudnya ini gini misalnya. Misalnya Tono dan Adi. Tono ini mau meminjam uang kepada si Adi. Dia mau meminjam uang kepada si Adi senilai 5 juta rupiah. Ya, Tono ini pihak 1, Adi pihak 2. Tapi untuk meminjamkan uang kepada si Tono ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya pihak si Adi ini mau menjual motornya kepada pihak ke-1 seharga 6 juta rupiah. Bentar. Oh, ini maksudnya Tono mau meminjamkan Adi uang ya, bukan Tono yang minjam uang, tapi Tono yang pinjamkan uang ke Adi itu senilai 5 juta rupiah. Tapi syaratnya si Adi ini mau menjual motornya kepada pihak 1 atau si Tononya ini seharga 6 juta rupiah. Berarti bisa dikatakan ribanya di sini 1 juta rupiah. Karena pihaknya juga meminjam, Adi juga menjual, ini berarti dia melakukan riba secara dua pihak, sama-sama melakukan transaksi jual beli secara riba. Kemudian yang ketiga,
riba secara 3 pihak. Riba yang melibatkan 3 pihak. Contohnya misalnya kalau di buku itu ada Dimas. Dimas itu berutang kepada Amin senilai 5 juta rupiah. Jadi Dimas itu berutang kepada si Amin senilai 5 juta rupiah. Dengan syaratnya harus mengembalikan bulan depan. Jadi si Dimas harus membayar utangnya bulan depan kepada si Amin. Karena si Dimas ini tidak sanggup membayar utang, si Dimas tidak sanggup membayar utang kepada si Amin bulan depan, jadilah Amin mengusulkan agar si Tono membeli motornya si Dimas. Membeli motor si Dimas. Supaya apa? Supaya si Dimas punya uang. Nanti uangnya ini larinya ke Amin. Nah, berarti ini yang melakukan riba ada 3 pihak ya, Dimas, Amin, dan Tono. Di mana-mana riba secara sepihak, 2 pihak, 3 pihak, bahkan lebih dari itu diharamkan di ekonomi syariah. Ya. Apa aja sih bukti-bukti bahwa Indonesia juga mengikuti atau menggunakan ekonomi syariah? Itu dilihat dari banyaknya bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia ini dia menggunakan sistem ekonomi demokrasi ya, yang artian secara campur. Ada konvensionalnya juga, ada syariahnya juga. Nah, kalau di syariah bukti-buktinya itu yang tadi, banyaknya bank-bank yang ada di Indonesia yang menganut sistem syariah. Contohnya Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, masih banyak yang lain lagi ya. Nah, kalau misalnya konvensional, banyak konvensional itu seperti misalnya Bank BRI, Mandiri, BNI. Nah, itu bank-bank konvensional. Oke. Sampai di ekonomi syariah, maka materi bab 1 itu berakhir ya. Kita lanjut minggu depan mungkin mengerjakan tugas. Tapi Ibu minta kita tetap Zoom seperti biasa, tugasnya kita kerjakan sama-sama. Jadi seperti kita di dalam kelas, kalian ngerjakan tugas, Ibu ada di depan, sama seperti di sini. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu tentang tadi Ibu menjelaskan tentang biaya peluang, skala prioritas, kemudian ekonomi syariah. Ibu bahas juga ulang lagi sedikit-sedikit gambaran tentang pilihan dan kebutuhan manusia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada ditanyakan berarti Ibu anggap kalian mengerti ya. Iya, Bu. Ini bab 1 kita selesai ya materinya ya. Materi bab 1 sudah selesai.
Minggu depan kita latihan, tugas kita kerjakan sama-sama, kemudian insya Allah minggu depannya lagi baru kita ulangan harian. Ya. Sebelum berakhir Ibu absen dulu ya. Pokoknya Ibu sudah mau terapkan absennya beda. Absen di GC itu beda sama absen di Google Classroom. Karena Ibu lihat yang absen di GC nggak gabung juga dia Classroom. 1, 2, 4 berarti 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bentar ya, di absen dulu ya. Oke. Sampai di sini pelajaran Ibu, semoga bermanfaat ya. Ya, Bu. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.